Bapa yang di surga, kami senang oleh karena hari ini kami bisa bersama-sama mengenang kembali kemenangan Tuhan atas maut, atas dosa yang kita sebut sebagai Paskah. Kami bersyukur karena Engkau sudah bangkit. Engkau memberikan kehidupan yang berarti, bernilai bagi kami. Bahkan Engkau memberikan kehidupan yang kekal. Di tengah-tengah sembah bakti kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Bapa, kami mohon urapan dari surga atas kami sekalian, sehingga kami bisa paham kebenaran firman-Mu, dan kami bisa menerapkan di dalam kami mengikut Tuhan, maupun kami mengabdi dan melayani Tuhan. Berkatilah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Di hari Paskah ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Ketika Yesus Memanggil Namamu. Ini sebuah kisah perjalanan seorang wanita yang datang ke kubur, dan ketika datang ke kubur yang tadinya sebenarnya tidak ada sama sekali harapan, tetapi ketika sampai di sana ternyata kubur itu kosong dan Yesus bangkit. Harapan muncul, dan judul yang saya beri Ketika Yesus Memanggil Namamu. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-11, jemaat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Amin. Saya mulai cerita ini dengan kisah di mana saya pernah ke kuburan, tentunya melayat, kemudian ada orang yang dikuburnya, dan ini adalah suasana duka, suasana yang sedih di kuburan itu. Dan ada teman yang ada di samping saya, dan saya bertanya, kita semua sedih ya, karena pada akhirnya kita juga akhirnya seperti itu, ada di kuburan. Iya, tidak banyak kata. Kemudian saya bertanya, "Lalu bagaimana hidupmu sekarang?" "Ya sudahlah, tidak usah dipikirkan hidupku sekarang. Saya sudah kacau balau, saya tidak mengerti." "Loh, memang kenapa? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan anak-anakmu?" Nah itulah saya juga gak ngerti
hidup di mana dan bagaimana saya tidak ngerti. Saudara-saudara, kalau kita pikirkan sepenggal cerita itu, ketika kita di kuburan, pasti ada berbagai macam motivasi, dorongan, tapi ada berbagai macam yang terlihat di sana. Tapi kita akan melihat Maria ketika datang ke kubur itu sebenarnya untuk apa? Maria datang ke kubur itu didorong oleh apa kala itu? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 11 pasal 20 dikatakan Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria datang ke kubur itu dan menangis. Sebenarnya kalau kita lihat dan kita potret cerita ini, Maria datang ke kubur sebenarnya bukan mencari Yesus yang bangkit, bukan. Ketika Maria datang ke kubur, dia hanya meratapi Tuhannya. Dia sebenarnya memikirkan bahwa Yesus yang adalah gurunya, Yesus yang adalah Tuhan itu sudah berakhir di kayu salib dan sekarang dikuburkan, dia mati. Paling tidak kalau toh ada penghormatan dia akan datang ke sana, akan meminyaki, akan merempah-rempahi kubur itu, akan memberikan penghormatan yang terakhir kepada Yesus yang sudah mati, dan ini semuanya berarti sudah berakhir. Kira-kira itu kalau kita membayangkan benak Maria ke kubur, dia tidak mencari Yesus yang bangkit. Dia datang ke kubur karena dia berpikir bahwa Yesus yang adalah guru, yang adalah tokoh sudah mati. Dan sebagai penghormatan terakhir dia menangis, kemudian dia akan merempah-rempahi sebagai rasa hormat, sebagai mana yang terjadi di dalam abad-abad kala itu seperti itu. Jadi bukan mencari Yesus yang bangkit. Jadi ketika ke sana ini bukan adegan kemenangan. Ini bukan adegan sebuah perayaan bahwa Yesus bangkit, bukan. Ini adalah ratapan dari seseorang yang hatinya hancur. Seseorang yang tadinya dipenuhi dengan kuasa kegelapan, ketika ketemu Rabi Yahudi, Yesus Kristus itu diubahkan, tapi toh akhirnya Yesus mati dan hidup seperti hancur, berantakan dan tidak ada harapan lagi. Itu kira-kira yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Coba pikirkan kisah itu. Kalau saya mencoba melihat bahwa Yohanes ketika menulis Injilnya sebenarnya dia punya tujuan supaya para pembacanya tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah Tuhan, dan supaya orang yang membacanya itu percaya bahwa Yesus anak Allah, Yesus adalah Tuhan dan memiliki hidup yang kekal. Lalu peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa sentral yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Yesus itu benar-benar sang pemberi hidup sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Kalau demikian bisa diklik. Kenapa dia ketika membuktikan Yesus bangkit itu, dia tidak menampilkan saksi-saksi kebangkitan yang solid pada waktu itu. Kalau kebangkitan itu adalah rekayasa, kalau kebangkitan itu adalah cerita yang dibuat oleh Yohanes, maka sebenarnya saksi kebangkitan yang pertama mesti adalah laki-laki. Bisa diklik, mesti laki-laki. Dan laki-laki yang punya kedudukan, rasul misalnya. Kenapa? Karena hanya laki-laki pada masa itu yang dianggap kesaksiannya benar. Apalagi dia memiliki kedudukan yang tinggi, itu pasti benar. Apalagi dia sebagai tokoh yang terhormat, tokoh yang dikagumi, tokoh yang boleh dikatakan punya pengaruh di masyarakat. Kalau kisah kebangkitan itu adalah rekayasa dari murid-murid, rekayasa dari Yohanes, pasti cerita kebangkitan yang pertama menyaksikan laki-laki. Yang pertama menyaksikan mesti orang yang punya pengaruh, punya kedudukan. Kenapa? Karena zaman itu
saksi itu laki-laki, kalau perempuan itu tidak dianggap. Saksi itu apalagi orang yang punya pengaruh itu pasti dihargai. Kalau orang, apalagi orang yang adalah kerasukan setan, tidak pernah dianggap. Apalagi orang itu yang status sosial masa lalunya jelek, tidak dianggap. Tapi fakta, Yohanes ketika menceritakan tentang kebangkitan, siapa saksi yang pertama? Perempuan. Yang kesaksiannya kalau perempuan di pengadilan itu ditolak. Tapi Yohanes menampilkan kesaksian yang pertama itu seorang perempuan. Dan perempuan yang tadinya adalah orang yang dirasuk oleh roh jahat, bahkan 7 roh jahat. Kenapa 7? Saudara pasti tahu. Roh jahat itu kan sebenarnya susah dihitung ya, namanya roh kok dihitung ya. Tapi 7 roh jahat artinya adalah ini betul-betul roh jahat yang boleh dikatakan semua roh jahat ada di dalam dia. Sampahlah orang ini. Tapi toh kalau kita lihat, ini yang ditampilkan oleh Yohanes, bahwa ketika Yesus bangkit, yang pertama menjadi saksi adalah perempuan. Dan perempuan yang tidak dihitung di dalam pengadilan. Perempuan yang status sosialnya rendah kala itu, pernah dirasuk oleh roh jahat. Dan perempuan ini yang pertama kali menjadi saksi Kristus dan memberitakan kesaksian justru kepada para rasul. Siapa sebenarnya Maria di sini? Kalau kita perhatikan, bisa diklik, dia memiliki latar belakang yang begitu gelap. Boleh dikatakan dia memiliki kehidupan yang hancur. 7 roh jahat yang melambangkan intensitas penderitaan rohani kegelapan yang begitu dalam, itu kehidupan mereka. Itu kehidupan wanita ini dirasuk oleh roh jahat yang begitu kuat dan barangkali setiap hari, sehingga tidak ada sisi kehidupannya yang baik, semua adalah roh jahat. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus ada perubahan total, perubahan dirinya, bahkan ada pengabdian yang total kepada Tuhan. Dikatakan dia menjadi pengikut yang paling setia. Saat murid-murid ketakutan dan lari, dia ada di bawah kaki salib Kristus. Saat murid-murid tidak berani datang di dalam penguburan, dialah yang berani datang ke Yusuf Arimatea dan ikut menguburkan. Saat semua orang lari, dia muncul. Saat semua orang takut, dia berani. Dia orang yang punya latar belakang jelek. Dia yang punya latar belakang penuh dosa. Dia yang kita bayangkan sampah masyarakat. Tapi ketika ketemu Yesus, diubahkan menjadi bernilai, menjadi berarti, bahkan menjadi seorang pengikut yang paling punya komitmen yang tinggi, setia, memberi yang terbaik. Ketika murid lari, dia tetap bersama Yesus, bahkan di bawah kaki Yesus ketika semuanya pergi dan jauh. Dan kalau toh setia melihat dari jauh, dia dekat di kaki Yesus. Ketika semua sudah seperti hilang harapan, dia masih menata harapannya itu dikubur sambil menangis. Benarlah kata John Stott di sini, orang yang paling mengasihi Kristus adalah mereka yang sadar bahwa mereka yang telah paling banyak diampuni dosanya. Gambaran Yesus juga toh, orang yang paling besar merasakan pengampunan dosa di dalam dirinya. Orang itulah yang paling setia memberi kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana tahapan-tahapan Maria itu. Diawali dengan dia tadinya
bersama malaikat, dikasih tahu. Tapi dia masih nggak tahu. Kemudian Tuhan Yesus sendiri yang dekat dengan dia, tapi tidak kenal. Perhatikan di dalam ayat 14 dikatakan, ia melihat Yesus berdiri di situ. Coba bayangkan, ia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Malah Yesus itu dikira tukang penunggu taman yang bersih-bersih di kuburan itu, penunggu itu. Kemudian dia bertanya, kalau engkau tahu di mana Tuhanku disembunyikan, tolonglah. Dia ketemu Yesus, tapi Yesus dianggap penunggu taman. Kenapa? Seperti itu. Yesus datang tapi dia tidak melihat. Yesus datang tapi dia tidak paham. Yesus dekat tapi dia tidak kenal. Itu tahapan kisah itu. Orang berpikir mungkin karena air mata. Kesedihan yang begitu dalam. Kesedihan yang begitu luar biasa di dalam dirinya sehingga air mata yang terus mengalir. Kemudian air mata itu yang akan menutupi pandangan mata dia sehingga ketika ketemu Tuhan Yesus pun dia tidak paham itu Yesus. Dia tidak ngerti itu Yesus, bahkan dianggap penunggu taman. Tapi mungkin juga karena logika pikirannya yang brut, yang tidak tahu jalan keluarnya bagaimana tidak. Yesus yang punya mujizat yang demikian luar biasa. Yesus yang popularitasnya begitu dahsyat. Tapi kala itu dalam waktu sekejap dia dijatuhkan dan habis. Dan digantung di kayu salib tak berdaya. Pikirannya tidak pernah bisa menemukan itu. Kenapa bisa seperti itu? Orang yang begitu hebat tetapi hanya dalam waktu sekejap bisa seperti itu. Dia tidak ngerti. Sehingga ketika ketemu Yesus pikirannya tidak nyantol, tidak nyambung sehingga tidak ngerti Yesus. Tapi orang berpikir bahwa Yesus pada waktu bangkit itu dengan tubuh kemuliaan yang luar biasa. Sementara Maria waktu itu adalah tubuh jasmani biasa sehingga tidak mampu mengerti bahwa itu Yesus. Apapun pikirannya, seringkali ketika kita dekat dengan Yesus, kita tidak tahu itu Yesus mungkin karena kesedihan kita, karena mungkin akal pikiran kita terbatas sehingga tidak mampu mengenali Yesus, atau mungkin kita terlalu hina sehingga tidak mengenali Yesus. Dan yang menarik, dalam kehidupan masa kini Tuhan Yesus sering bekerja melalui orang. Tuhan Yesus menolong kita mungkin melalui orang lain. Mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak duga. Dan mungkin melalui firman Tuhan yang disampaikan baik melalui khotbah, melalui nyanyian, melalui ayat-ayat yang tertera dimanapun. Dan kadang kebutaan kita mungkin buta karena dijejali dengan materialisme di dalam diri kita. Mungkin buta karena dijejali dengan filsafat-filsafat yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Tapi juga buta karena pikiran kita yang cupet, mata kita yang terlalu jarang melihat hal-hal yang rohani, sehingga tidak mengerti Tuhan sebenarnya dekat dengan kita. Seringkali melalui orang lain, seringkali melalui peristiwa, seringkali melalui firman Tuhan dan melalui khotbah. Dan kita tidak tahu Yesus sebenarnya dekat dengan kita dan kita merasa jauh sekali dengan Tuhan. Maria kala itu dikubur, ketemu malaikat, tidak paham, wajarlah. Ketemu Yesus, tapi juga tidak ngerti, bahkan disangka penunggu taman. Tahap yang kedua Yesus bertanya. Dan pertanyaannya, perempuan, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Memang kalau kita perhatikan di dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ibu
Mengapa engkau menangis? Sebenarnya dalam bahasa Yunani bukan ibu, perempuan. Maksudnya sapaan secara universal seorang wanita, ya mungkin wanita. Wanita itu siapa saja. Kenapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Ini tahap yang berikut ya. Tahap yang pertama tidak paham. Sekali kemudian Yesus dekat. Akhirnya Yesus bertanya, perempuan, wanita, kenapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Sebenarnya ini bukan pertanyaan yang ingin mendapatkan informasi, bukan. Yesus pasti tahu yang dicari Maria, tapi ini sebenarnya pertanyaan yang menggali kedalaman seorang Maria. Sebenarnya yang dicari itu siapa? Sebenarnya yang ditangisi itu apa? Yesus pasti tahu kalau dia sedang cari Yesus. Dan Yesus sudah dekat tapi tidak tahu. Sehingga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mencoba menggali. Yang paling dalam Maria itu sebenarnya yang dicari apa? Yang ditangisi itu apa? Coba periksa diri kita. Kalau kita menangis, seringkali menangis karena apa? Kalau kita membanting tulang, membanting otak, pikiran kita gunakan sedemikian rupa. Yang kita cari apa sebenarnya? Seandainya Tuhan hari ini bertanya, hei laki-laki, kamu sedang cari apa? Hai perempuan, kamu sedang cari apa? Apa yang kamu tangisi semua ini? Apa yang kamu tangisi sekarang ini? Banyak kali. Mungkin orang berkata, saya nangis karena sudah selama ini saya cari pekerjaan dan tidak dapat-dapat. Saya menangis karena sudah lama sekali saya miskin dan tidak kaya-kaya. Saya menangis karena saya sudah merindukan popularitas tapi saya tidak pernah populer. Bahkan di tengah-tengah masyarakat yang kecil pun tidak kenal saya. Saya rindu akan keamanan hidup. Saya rindu akan cinta kasih. Saya rindu akan pengakuan. Saya rindu akan makna hidup. Abraham Maslow. Kerinduan yang seperti itu, yang ditangisi adalah seperti itu. Dan saudara tahu, berkali-kali saya memberikan kutipan dari sarjana ilmu alam atau apa itu sekarang ya, pengetahuan alam Pascal. Bahwa di dalam hati manusia ada satu titik kekosongan yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun yang ada di dunia ini. Di dalam hati manusia ada titik hampa yang tidak pernah bisa dipenuhi dengan apapun yang ada di dunia ini. Dengan uang dia tetap hampa. Dengan tahta dia tetap hampa, dengan apa saja dia tetap hampa, kata Pascal. Titik hampa itu akan terpenuhi hanya ketika kita mengundang atau Yesus Kristus Sang Pencipta semesta itu masuk di dalam diri kita. Wanita, apa yang kau tangisi? Siapa yang kau cari? Pertanyaan ini mungkin memojokkan Maria untuk mencoba melihat apa yang ada di dalam dirinya. Tapi Tuhan Yesus baik. Dia tidak hanya sampai di situ. Kemudian dia lanjutkan dengan pertanyaan. Bukan pertanyaan, sapaan. Sapaan yang boleh disebut sebagai titik balik. Dan sapaan itu dia tidak sebut lagi wanita. Dia tidak sebut lagi perempuan, tapi dia sebut nama yang konkret, Maria. Dan ketika sebut Maria, ini betul-betul sapaan yang personal, sapaan yang masuk langsung ke pribadi, sapaan yang betul-betul kepada pribadi yang membuat titik balik perubahan yang begitu dahsyat. Dan dia sambut dengan
kata Rabuni. Perhatikan dalam ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Ini artinya bukan hanya sekedar guru, tapi ini adalah sebutan Rabuni, ini sebutan guru yang memiliki hubungan personal, hubungan pribadi dengan murid yang dikasihi. Dalam 1 detik, Maria berubah. Dalam 1 detik, air mata berhenti. Dalam 1 detik, kematian dikalahkan. Panggilan nama itu memecahkan kebutaan duka Maria. Panggilan spesifik tentang Maria. Membuat air mata yang tadinya menyelimuti mata sehingga tidak bisa memandang Yesus itu sekejap langsung hilang dan terang, ini Yesus. Panggilan itu membuat pikiran logika yang tadinya ruwet dan tidak mengerti, ketika sebutan Maria langsung celing terang, ini Yesus. Panggilan itu merupakan titik poin, titik balik yang mengubah segalanya. Sehingga dia mengerti bahwa itu Yesus. Memang Tuhan Yesus pernah berkata bahwa gembala memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan domba-domba miliknya pasti mendengar suaranya. Suara gembala dikenali, suara domba dikenali. Yesus mengenal kita, saudara, dan saya secara pribadi. Dia tidak hanya mengenal saudara sebagai orang Kristen pada umumnya. Di antara jutaan banyak umat percaya Tuhan, Tuhan tahu persis namamu. Tuhan tahu persis siapa dirimu. Dia tahu detail-detail kehidupan kita. Dia tahu kerincian kehidupan kita, kebingungan, kesulitan, air mata kita. Dia tahu segalanya secara spesifik, bahkan derai air mata. Kesulitan yang bertubi-tubi yang engkau hadapi. Semuanya Tuhan paham. Di mata Tuhan, Anda bukan sekedar angka jumlah dari orang Kristen yang ada di dunia ini. Anda adalah domba yang dikenal suaranya dan mengenal suaranya. Anda adalah anak domba yang diselamatkan oleh anak domba Allah itu sendiri. Dan dia sebagai gembala sekarang dia tahu siapa saudara. Dia kenal siapa saudara. Dia tahu pergumulan saudara semua. Kemudian pernyataan yang terakhir yang sering orang bingung. Di dalam ayat 17 Tuhan berkata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Di satu sisi Tuhan berkata, ini tanganku, sentuhlah aku. Ini tanganku, lihat lubang yang ada di tanganku dan lambung yang tertusuk ini. Tapi ini kenapa tidak boleh memegang? Nah, sebenarnya ada banyak dimensi arti yang kita lihat di sini, tapi setidaknya ini adalah Maria yang tadinya betul-betul berduka. Dan dia tidak paham Yesus. Dan ketika paham, sukacitanya begitu luar biasa sehingga dia ingin memeluk. Jadi bukan hanya memegang begitu, tapi dia ingin memeluk seperti bahasa Jawa, gondeli. Sudahlah Tuhan, jangan pergi lagi. Saya mau engkau bersama aku, saya mau engkau bersama aku. Kira-kira seperti itu. Tahu ya gondeli ya. Pokoknya jangan pergi lagi, jangan pergi lagi, jangan pergi lagi, seperti itu. Kemudian Tuhan berkata, ya jangan pegang aku, jangan gitu. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya apa kalau kita perhatikan di sini? Kalau saya bedah dengan pemikiran teologis, ini adalah
momentum di mana Tuhan menunjukkan kepada Maria, kalau dulu kamu bergantung kepadaku secara fisik. Saya ketemu kamu secara fisik, kamu lihat bagaimana pelayananku, kamu lihat bagaimana semuanya secara fisik. Sekarang setelah selesai karya penebusan itu, nanti kita akan mengubah bukan hanya relasi secara fisik, tapi relasi secara spiritual yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yaitu di dalam roh di situ. Dulu kamu bisa bertemu dengan aku secara fisik. Sekarang lain lagi, secara roh, secara spiritual. Sebenarnya itu. Jadi Yesus sebenarnya tidak menolak Maria. Ia sedang mempersiapkan Maria untuk jenis kedekatan yang jauh lebih intim, yang jauh lebih permanen, yang jauh lebih hebat. Bukan relasi secara fisik, tapi relasi secara spiritual yang jauh lebih intim, tidak dibatasi oleh ruang di mana saudara ketemu Tuhan, dimanapun saudara bisa ketemu Tuhan, tidak dibatasi oleh waktu. Di waktu kapan saudara ketemu, di waktu apapun saudara ketemu Tuhan. Dan tidak dibatasi dengan permanen atau tidak permanen, tapi dengan Tuhan akan selalu permanen, selalu bersama, selalu bersama. Akibatnya itu menarik. Maria boleh dikatakan dari masa lalu yang hancur, terbelenggu oleh kegelapan. 7 roh jahat merasuk di dalam dirinya. Tapi kini dia sungguh-sungguh melihat Tuhan. Masa depannya itu begitu luar biasa. Dia adalah misionaris yang pertama barangkali. Dia adalah saksi peristiwa terbesar yang pertama. Bahkan dia boleh dikatakan apostle to apostles. Rasul pertama kepada rasul-rasul. Dialah yang memberitakan kepada ke-11 murid tentang kebangkitan. Kenapa? Karena dia yang pertama lihat Yesus bangkit. Dia yang pertama diperintah oleh Tuhan untuk menceritakan kebangkitan itu. Dialah yang cerita kepada Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain sebagainya. Makanya disebut sebagai rasul dari para rasul. Maka sebagai aplikasi, yang pertama Yesus mendekati orang yang hancur hatinya. Di Paskah ini ingatlah bahwa Yesus ketika bangkit yang pertama, dia tidak menunjukkan kepada kaisar supaya namanya langsung dikenal bahwa dia bangkit. Dia tidak menunjukkan diri kepada kaisar. Dia juga tidak menunjukkan diri kepada imam besar di bait Allah supaya umat Allah semua langsung percaya karena ini umat imam besar yang cerita. Dia tidak menunjukkan diri kepada jenderal perang Alexander Agung misalnya. Tapi dia memilih menunjukkan diri, menampakkan diri kepada seorang perempuan. Perempuan yang hancur hatinya. Perempuan yang nangis terseduh-seduh di depan kubur. Perempuan yang sebenarnya tidak punya harapan sama sekali. Tapi Yesus justru menampakkan diri kepada dia. Artinya Yesus dekat dengan orang yang patah hati. Yesus concern dengan orang yang hancur hatinya. Yesus betul-betul memperhatikan umatnya yang sedang terluka, tak berdaya, dan tak ada asa. Dia dekat dengan orang demikian. Yang kedua, ia mengenal namamu, bukan sekedar dosamu. Tuhan tahu dosa-dosa kita. Tuhan tahu latar belakang kita yang jelek. Tapi lebih daripada itu, pengenalan dia terhadap namamu jauh
lebih dia kenal daripada dosa dan latar belakangmu. Tuhan mengidentifikasi Anda bukan berdasarkan kegagalan, bukan berdasarkan masa lalu yang gelap, bukan berdasarkan kehancuranmu, sekalipun Tuhan tahu itu. Tapi dia mengidentifikasi saudara, nama Anda yang sangat berharga, yang sangat bernilai di mata Tuhan. Aplikasi yang ketiga, saksi yang tidak pernah diam. Setiap orang Kristen adalah utusan Injil, atau ia adalah seorang penipu. Itu kata Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah baptis abad yang lalu. Kita lihat perjumpaan Maria dengan Yesus. Ini sungguh-sungguh pengalaman yang luar biasa, dia melihat Yesus bangkit. Orang yang sungguh-sungguh memiliki pengalaman yang dahsyat bahwa Yesus bangkit dan dia membangkitkan dirinya. Dia tidak akan pernah bisa untuk menyangkal itu. Dia pasti akan cerita kisah itu. Oleh karena itu, pertanyaan hari ini sebenarnya bukan apakah Yesus bangkit. Pertanyaan sejatinya adalah apakah saudara mengenali suaranya ketika ia memanggil nama Anda hari ini. Sekali lagi, pertanyaannya bukan apakah Yesus bangkit. Tapi pertanyaannya apakah saudara mengenal suara Tuhan sebagai gembala saudara ketika dia memanggil nama Anda hari ini. Kiranya di akhir khotbah ini, saudara pun bisa berkata, seperti Maria, bukan untuk dirinya saja, tapi untuk para rasul yang lain. Aku telah melihat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Paskah hari